Surat Al-Baqarah ayat 87. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أن ينزل الله من فضله على من يشاء
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 87 sampai dengan ayat 96. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu nyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran, dan Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohonkan kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung keberkaan demi keberkaan.
kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepetiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberi oleh Allah nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya,
sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakninya untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, setelah sholat subuh tadi sudah kita lanjutkan dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan setiap hari kita membaca Al-Quran semakin melembutkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebentar lagi akan kita cas kembali, akan kita tambah kembali makanan badan kita, makanan rohani kita. Mudah-mudahan semakin terus kita bersemangat untuk menghadiri pengajian. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu bagi kita semua, sehingga bisa mengantarkan kita manusia-manusia yang terbaik, dan di akhirat nanti kita mendapatkan ridho Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Mushola Nurul Ikhlas, Mushola Thayyibah, Bapak-bapak Ibu yang teristimewa, Buya kita, Buya Haji Khairuddin Al-Imami, yang akan memberikan ilmu yang dapat kita bersama pada subuh kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Buya kita persilakan. Wan, catat ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Pak Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jamaah, kemudian pengurus dan jamaah Mushola Thayyibah, Mushola Nurul Ikhlas, pengurus dan jamaah. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi keimanan, dan insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu. Oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat, karena Allah menyebutkan 3 hal. Jika nikmatku tidak engkau syukuri, jika engkau tidak ridho dengan ketetapanku, dan jika engkau tidak bersabar dengan ujianku, maka carilah dunia tempat tinggal olehmu selain duniaku. Ya, begitu kata Allah. Dan carilah Tuhan selain aku. Jadi kalau tidak bersyukur, tidak sabar, tidak ridho, kata Allah, carilah kapling tapi tinggal selain dari bumiku. Gitu kata Allah. Kama kapindah mana? Bulan beliau punya, matahari beliau punya.
Jadi tidak ada tempat selain kita kembali kepadanya. Kemudian sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada subuh ini hukuman terhadap perusak. Ya, hukuman terhadap perusak. Sebelum itu kita review dulu ayat yang kita baca tadi. Ayat 87 itu menggambarkan kesombongan orang Yahudi. Jadi siapapun nabi yang tiba itu akan diingkarinya. Ya, akan diingkarinya. Ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Ruhul Kudus yang tidak mengakui Jibril sebagai pembawa wahyu, itu di ayat 87. Ayat 89 itu menggambarkan mereka sesungguhnya sudah rindu dengan Nabi terakhir. Ya, mereka minta mudah-mudahan dari kaum As, kemudian dari kaum Khawarij, ya. Tapi yang tiba kaum Nabi Muhammad SAW tidak dari kaum As dan tidak dari Khawarij. Nah, makanya mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nah, ini kehendaknya orang Cineago yang memimpin. Ya, tiba kelepek orang Tanjung. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ya, itu ayat 89. Itu asbabun nuzul ayatnya itu. Mereka sebetulnya sudah berdoa-doa, mudah-mudahan tibalah Nabi terakhir Tuhan. Tapi, ya suku dan jenak. Tapi karena Nabi Muhammad SAW dari kafir Quraisy, maka beliau tidak mau mengimaninya. Nah, itu pada ayat 89 tadi. Kemudian pada ayat berikutnya itu menceritakan, apalagi pada ayat 93 itu di mana proses Nabi Musa alaihissalam berada di puncak Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Nah, sementara Samiri membuat patung anak sapi dari emas. Kira-kira model kinilah. Jadi dalam bencana atau kumpul barang-barangku kesadonya, kumpulan namanya perak di Samiri, kemudian mereka buat patung anak sapi. Ya, sementara Nabi Musa 40 hari 40 malam menunggu Taurat. Ya, menunggu Taurat. Tapi kemudian Samiri tidak sabar, hanya ciptakan patung anak sapi dan dia katakan inilah Tuhan kita yang baru. Nah, itu ayat ke-92 sampai ayat yang terakhir tadi itu pada ayat 96. Nanti 97-nya Bapak dan Ibu, nah itu ayat yang menggambarkan mereka tidak sedikit pun percaya adanya malaikat. Itu selanjutnya. Itu untuk kita ketahui dari ayat yang kita baca tadi supaya menyambung. Ya. Ini kita kembali kepada judul hukum untuk perusak. Ya. Orang perusak itu dalam Islam disebut pasada. Ya. Ayat 11 surat Al-Baqarah. Ini ayat ini sudah hafal oleh kita, sudah sering kita dengar. Wa iza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan berbuat kerusakan fil ard, pada bumi. Qalu, mereka menjawab, dari dulu sampai kini jawaban mereka sama. Innama nahnu muslihun, sungguh kami hanya berbuat kebaikan. Bahkan ditabang tentu konservasi. Ya, banyak jawabannya, penelitian, ilmu pengetahuan, ya, kemudian mengambil obat-obatan, banyaklah alasannya. Kami berbuat eloknya. Begitu. Qalu innama nahnu muslihun. Tapi Allah membantah, ala innahum
humul mufsidun. Ingatlah mereka itu sungguh telah berbuat kerusakan. Walakin la yasmurun, kan tetapi mereka tidak mengetahui. Apa kerusakan yang mereka buat Bapak Ibu? Allah menurunkan fitrah. Laki-laki suka ke padusi suka ke laki-laki. Surat Ali Imran ayat 4 balik. Tapi bagi kaum Lut dia robah, dia rusak. Nah, orang suka lawan jenis, dia suka kepada sejenis. Itu rusaknya. Ya, itu kerusakan yang dibuat oleh kaum Lut. Kemudian kaum Musa, apa kerusakannya? Ya, tadi diantaranya sudah dijelaskan. Nabi Musa sedang berdialog dengan Allah, kemudian dia mencari Tuhan selain Allah. Ya, gue patung anak sapi oleh Samiri. Samiri kemudian melarikan diri dari Mesir ke Palestina, dari Palestina menyeberang ke Eropa sampai ke Amerika. Itu makanya Amerika itu disebut Paman Sam, ya, Paman Samiri. Samiri yang lari dan anak keturunannya lah yang menjadi Yahudi di Amerika. Nah, itu kajiannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan kerusakan oleh umat mertua Nabi Musa di negeri Madian? Merusak timbangan. Ya, kok membali cakuang ke bawah, kok menjual cakuang kate. Nah, itu yang dirusak. Nah, itu yang dirusak oleh kaum Nabi Shu'aib alaihissalam di negeri Madian. Nah, banyak lagi kalau kita lihat kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat. Nah, kemudian Bapak Ibu, Allah memberikan gambaran bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi Allah menyebutkan telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Nah, ini Bapak Ibu, saya menebak kayu, tak tahu dah, kan begitu, tidak tahu dah. Kata Abo di Facebook Abo, kalau tidak tahu coba tanya ke Bunian Bukit Sambuang. Ya nah, kan Pak Bagamawan situ dulu hilangnya. Ya, nah, beliau lah bertamu jo si Bunian Bukit Sambuang, sehingga lampunya keluar loh. Nah, kan ke dalam itu sampai kayu yang turun kini itu sampai si Bunian Bukit Sambuang antara Padang jo Solo. Tanyalah kayunya siapa nama nabang kayu, siapa punya merek siapa, ya. Nah, kasadonya mengisian tidak tahu, ya. Kasadonya mengisian tidak tahu. Nah, padahal Allah sudah menyebutkan telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Ya. Kemudian Bapak Ibu, orang tua dulu mengisian puasanya Sungai Dari itu. Kalau Jakarta namanya Kalideres. Nah, kalau Sungai Dari itu tidak akan pernah jernih airnya selama di hulunya terjadi pembalakan kayu dan tambang emas. Selama itu masih ada, air itu tak akan pernah jernih. Jadi banyak orang bertanya, Pak, pernah namu jernih air Sungai Dari itu sampai ke Jambi. Karena di dalam hutannya ada batu bara, ada emas. Kamu yang di Solo Selatan itulah sampai yang mau ceramah ke dalam pelosok tuh Pak, sampai menggali emas tuh. Lah pernah lo di pekerja tambang tuh dapat siraman rohani, ya. Nah, tapi mereka mencari dengan tangan, pekerja keras, sementara yang datang dengan eskavator, ya. Masih sisa nak terangah, itu kan semuanya menjadi
misteri. Tapi Allah sudah mengungkap balok kayu ko siapa punya, kironya Menteri Kehutanan, ya, mereknya, nomornya, sertifikatnya, dan kemudian satu tongkang berisi 20 ton kayu dari Mentawai, hanya tasake di Lampung, ya. Setelah diselidiki berasal dari Mentawai, satu tongkang, mereknya dari Menteri Kehutanan, kemudian pakai sertifikat. Yang menyandang bare itu mengizin dulu, ya. Yang menyandang bare 10 kilo itu mengandak 10 ton Pak Lor, ya. Itu kira-kira gambarannya. Maka kita ingin tahu untuk mereka-mereka itu apa hukuman yang paling pantas untuk mereka. Jawabannya ada dalam surah Al-Maidah ayat 32 sampai 34. Pertama, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bi ghairi nafsin aw fasada. Fasad lo balik nak. Fasad itu kerusakan, membuat kerusakan. Aw fasadin fil ard. Ya, itu hukuman bagi orang perusak, tapi dirusaknya akidah, dirusaknya moral, dirusaknya undang-undang, ya, dirusaknya timbangan. Nah, itu bagi mereka itu kata Allah, faka'annama qatalan nas jami'an. Siapa yang membunuh satu manusia saja, itu dosanya sama dengan membunuh sekalian manusia. Itu gambarannya. Jadi kalau ada orang mati karena ulah kerusakan nyawa gue, itu dosanya satu manusia, pak dosanya sama aja membunuh seluruh manusia. Nah, ini ibarat nanti hondo di kayu itu, hampir 1.000 orang lah, hampir 1.000 orang. Baik yang di Sumbar, Sumut dan di Aceh. Yang paling banyak di Aceh Tamiang. Ya. Jadi karena kerusakan yang dibuat oleh manusia tadi mengakibatkan matinya orang, atau dosanya datang orang. Ya. Baik karena kebijakannya, karena izinnya, karena rekomendasinya, rusak hutan. Kemudian hanyut kayu-kayu itu, dihondohnya orang, mati seorang, atau dosanya bagaikan membunuh sekalian manusia. Kalau 1.000 bang, kalau 1.000 nak meninggal anak nalun tadi anak nalun bersuo banyak. Nah, kemudian apa lagi? Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Jadi kalau ada yang membunuh karena ulah tangannya, karena ulah kejahatan atau kerusakan yang mereka buat, maka dosanya bagaikan membunuh sekalian manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nas. Kalau diberi perlindungan manusia kok berlanjut kehidupan, maka kita sama dengan menghidupkan sekalian manusia. Di seorang orang selamat dewa, maka pahalanya bagaikan kita menyelamatkan semua manusia. Nah, banyak pokoknya ayah meninggal, ibu sakit-sakit, kita selamatkan anaknya, maka dengan menyelamatkan anaknya pahalanya lah sama aja menyelamatkan sekalian manusia. Nah, banyak kasus-kasus seperti itu yang ini viral, ya, yang sekarang viral. Abah mati, amak malaki, anak ditinggal, menggali seorang, tinggal seorang. Itu banyak viral-viral ini berita-berita seperti itu. Kalau kita selamatkan, kalau kita sama menyelamatkan sekalian manusia. Itu ayat 32. Ini hukum untuk perusak tadi di ayat 33. Innama jaza, sesungguhnya balasan, jaza itu balasan, ya, allazina yuharibuna Allah wa rasul, yang mengingkari akan Allah dan Rasul.
kajian ayat yang Allah baca tadi, keingkaran kaum Yahudi terhadap Allah dan terhadap Rasul. Bahkan mereka membunuh Nabi Zakaria, gergaji di dalam kayu. Anak Nabi Zakaria dibunuh, ya, Nabi Yahya. Ya, baca kisahnya. Nabi Zakaria itu nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, jadi lari Bapak Ibu bisa masuknya ke dalam kayu gadang. Nah, kata setan ditunjukkan di situ, digergaji sehingga tubuh Nabi Zakaria terpotong. Itu kisah. Itu karena Yahudi. Ya. Nah, kemudian apa kata Allah lagi? Wa yas'auna fil ardi fasada. Nah, ulang kalimat fasada ya. Dan bagi orang-orang yang di bumi ini berbuat kerusakan, hukumnya ada 3. 1, ayyuqattalu, bunuh mereka. Siapa yang membunuh Anda? Ya, yang menghukum dapat jatah, ya nah. Yang mengeluarkan rekomendasi dapat jatah, asal angka membunuh. Ayyuqattalu, bunuh mereka. Atau kalau untuk perusak, au yusallabu, atau salibnya di Simpang 3, ya, di Taman Nanggalo itu lah. Nah, salib suatu dipaku tangannya sampai mati. Atau yang ringan, nah, aku yang gak ringan segede, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau nyoba buat kerusakan yo, potong secara bersilang. Yang pertama potong tangan suanya, nyulang yo leh, masih bisa aja tanda tangan leh. Potong kaki kanan atau kaki kirinya, masih bisa nyo. Maka potong tangan kirinya. Nanti kalau masih bisa, Pak, dengan kekuasaannya masih bisa merekomendasikan, maka potong kaki kanannya. Itu cara bersilang. Itu yang diungkap oleh Allah untuk orang yang membuat kerusakan. Jadi kerusakan itu surat Al-Maidah ayat 33. Kemudian untuk apa Allah menciptakan hukum yang 3 tadi? Ya. Akhir ayat, zalika lahum khizyun fid dunya, supaya nyo hina tinggal di dunia kok. Ya. Siapa batangan sewala tu tuh? Mana bang kayu tang, itu pikir kira. Ya. Yang menggali tambang batang tuh mah sudah digambarkan untuk menghina mereka di dunia. Tapi kalau mereka dengan kecerdasannya tidak dihukum dia di dunia, ya, maka di akhirat disebutkan walahum fil akhirati azabun azim. Nah, kalau yo jadi tinggal di dunia kok terbebas yo dari hukum, maka kata Allah, tunggulah di akhirat disediakan azab yang sangat pedih. Itu bagi perusak-perusak. Kemudian Bapak Ibu, apakah tidak ada kesempatan untuk mereka bertaubat? Ada, ayat ke-34. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali bagi orang yang bertaubat. An taqdiru itu Bapak Ibu, jemput kembali akibat kerusakanmu itu, kemudian kau ganti. Tak bisa aja bare sakaluang isi 10 kilo. Tak bisa loh. Kalau rumahnya ini, ganti rumahnya. Begitu menurut ayat. Ya. Tak bisa aja bare 10 kaluang di sana tu. Ya. Itu mengkojonya buat apanya parodinya diterangkan, masukkan ke dalam Maryam tomong tembakan macam. Parodinya kita macam-macam. Nan nomarasenya ilo talingonya adalah, ya, begitu kehinaan yang diberikan oleh Allah di dunia, dan azab di akhirat sudah menunggu. Illal ladzina tabu, kecuali bagi mereka yang mau bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, dan mereka mau memperbaiki takdir kurang gara-gara kerusakan nanya gue. Kalau dari batu buswat para rumah, ya, kemudian di Gunung Nago
jembatan kebanggaan yang dibuat oleh Pak Harto tahun 97, satu-satunya proyek pertama untuk pengairan itu di Gunung Nago dibuat di beliau dan menjadi percontohan seluruh Indonesia. Ini itu sudah terjadi ya Pak Ibu. Air mencari jalan lain, kan itu yang terjadi ini. Jalan ke jembatan, di bawahnya seharusnya sungai. Ini kata air nak dan lewat kiri. Serong kirinya di atas Gunung Nago tu, sehingga jalan pengairan yang dibuat oleh Pak Harto belok kiri untuk pengairan jalan ke Papua Limo, belakang Polsek Papua, itu jadi sungai, sehingga jalan Dr. Muhammad Hatta itu sekitar 2 kilo sudah menjadi sungai 2 hari yang lewat. Ya, dari diklat DPRI sampai ke bawah ke Polsek Papua, itu sudah menjadi sungai. Satu di tanggal 27 dan kemarin tanggal 10 ulang balik. Ya, tanggal 10. Kamu malam tadi ceramah di Palimo Indah, pulang atau masih bergelimang air atau tanah di Simpang Pasar Baru. Ya. Nah, sementara itu air, kini air itu sudah terputus. Air yang ke Kuranji atau banyak sawah yang akan menderita, kolam termasuk pabrik air Sajuk kan di situ tuh. Sajuk di Kampung Pinang. Ya. Nah, salah satunya airnya resapan dari air Batang Kuranji yang mengalir kemudian digali oleh Sajuk. Dulu kan air namanya di situ, yang punya Haji Yusuf di Pelamboyan. Nah, kemudian oleh menantunya jual ke Cina. Dulu mentuanya membeli tanah itu ke Cina. Ya, nah, kemudian menantunya jual ke Cina balik. Aku yang nanti diratapi oleh oleh mai di dalam kubur oleh mentuanya surat Al-A'raf ayat 100. Aku tinggalkan kepada mereka, kuwariskan kepada mereka sampai tinggal, sampai usaha, tapi mereka berbuat dosa di atasnya. Kalau berdosa itu enggak. Dia nyobali dari Cina, dia anak dia menantunya hanya jual ke Cina. Apa berubah jadi Sajuk. Awak dia mendengar Sajuk namanya, lain orang Minang punya, itu Cina punya. Ya, yang punya orang Minang diantaranya Amia dulu itu Batu Sangka, SMS Pariaman, ya, yang difitnah puasa itu aye PDAM, ya, itu karajonya orang Yahudi. Jadi untuk malaluan galenya difitnah punya orang. Nah, itu contoh-contoh Bapak dan Ibu. Jadi syaratnya untuk bertaubat dari kerusakan yang mereka buat. Jalannya tadi perbaiki, ganti yang rusak, yang hilang karena kerusakan yang mereka buat. Nah, begitu jembatan Gunung Nago lah hilang, ya, jembatan Surogadang. Abang kini lah tak pasal belok dalam besok pagi gue pulang lewat jembatan itu abang kini tak bisa lagi, ya, belok ke Steba. Jadi artinya Bapak Ibu, hukuman terhadap pembuat kerusakan, pembuat kebijakan yang mengizinkan kerusakan itu, mereka pertama mereka hendaklah dibunuh, au ayyuqattalu, au yusallabu, au tuqatta'a aydihim arjul. Jadi mereka dibunuh. Siapa yang akan melakukan pembunuhannya? Siapa yang bisa menyalibnya? Kalau seorang-seorang pun tidak bisa ada. Nah, kemudian jelas kalau yang terbebas di dunia itu tidak dapat yang dihukum dia nanti itu, tunggulah kata Allah di akhirat dapat double, ya, dapat double bisa. Walahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Jadi banyak kalimat-kalimat fasad tadi di awalnya mereka menjawab, jangan kamu berbuat kerusakan. Jawabannya, tidak ada kami membuat kerusakan dong. Kami membuat kebaikan saja. Itu di situ kami ambil gatah pinul suruh. Ya kan begitu. Ya. Kemudian
kalau di Tapanuli Selatan itu yang ditemukan itu pembunuhan pohon-pohon besar. Mereka tidak mengambil pohonnya, tapi disuntik, kemudian mati lapuk supaya bisa ditanam sawit. Nah, kok kece Pak Prabowo kan? Sawit itu kan lain jauh lain pada daun lama. Nah, tapi tanahnya tanahnya gersang. Urat daripada pohon sawit itu tidak bisa mengikat batu. Kalau kayu itu bisa mengikat batu. Nyokapit batu kadang-kadang itu oleh akarnya. Nah, kalau sawit tidak. Sawit akarnya serabut. Ya, akar serabut. Kecuali kurma. Kalau kurma akarnya kuat, berbeda dengan sawit. Ya, nah, tapi kemudian kalau sawit, kelapa itu akarnya akar serabut. Tidak bisa memegang batu. Ya, tidak bisa memegang batu. Tapi kayu-kayu yang besar itu bureknya itu seperti jari, dia memegang batu-batu yang. Nah, kalau kayu-kayu itu sudah mati, sudah tidak ada, maka batu itulah yang menggelinding. Nah, di gerbang Padang Panjang memang tidak ada kayu, tapi banyak batu. Ya, nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kita lihat pembahasannya dalam surah Az-Zumar ayat 42 sampai 47. Kami yang menggenggam roh orang-orang yang tidur atau orang-orang yang bisa diuji dengan musibah, digenggam rohnya dulu. Nah, nanti lumpurnya berhenti, kayunya sana, disalin situ bayi sifatan 3 bulan umurnya, lah 2 hari dalam lumpur. Ya, Allah kembalikan rohnya. Allah kembalikan rohnya. Coba bayangkan, Fatan umur 3 bulan, tasale di bawah kayu di dalam lumpur, dia teh jerami. Hari kedua baru bertemu. 7 keluarganya meninggal. Ayah, ibu, kakek, nenek dari pihak ibunya itu meninggal semua 7 orang. Akhirnya tinggal Jobako. Ya, tinggal Jobako. Umur 3 bulan. Umur 3 bulan juga di Tapanuli Selatan. Bayi yang berada di antara kayu-kayu besar. 3 bulan pula. Itu yang disusui oleh siapa? Oleh Bayangkari di Tapanuli Selatan. Nah, itu tidak bisa kita logikakan. Apa caranya Allah menyelamatkan bayi umur 3 bulan? Ya. Sementara dan muda-muda dan kue-kue lalu deh. Aku bayi bisa selamat. Dan itu pernah terjadi pula di tsunami Aceh. 1 minggu bayi berumur 3 bulan pula diate para buang ato, dan itu tidak makan oleh akal. Padahal nyoba golek sih kalau guliang tuh, tapi 1 minggu berada di para buang ato lalu tanah. Dan ato rumah tadi sudah dibawa ke tengah laut. Ya, nah, itu yang tidak bisa golek. Itu Allah yang menentukan. Tulijul laila fin nahar, atau ayat yang Abu baca tadi di rakaat kedua, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Jadi kalau Allah yang memasukkan keselamatan itu di tengah-tengah bencana, itu aman. Nah, makanya mari kita selalu bersandar. Nanti ujungnya surah Az-Zumar itu ayat 45-nya, bersandarlah engkau kepadaku karena tidak ada kekuatan yang bisa menolongmu. Itu nanti surah Az-Zumar. Nah, makanya doa awak tadi sebelum berdoa, sebelum tahlil, Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah yang menolong, tidak akan celaka tuh. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tapi kalau Allah yang mencelakakan, yang akan mentakdirkan kita meninggal, Anda bisa diselamatkan. Ya, barapun pertolongan kalau sudah ditetapkan meninggal, ya meninggal. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu, mari kita jadikan peristiwa yang ini terjadi. Jadi Pasar Siteba, Perumahan Indah Pratama, ya itu air-airnya sudah menggenangi
Masjid kami terdampak tapi tidak lumpur langsung. Jadi orang lah lari tengah malam tu Bapak Ibu, sampai lari baru yang tahu ada Masjid Darussalam. Lalu lah para nak di dalam masjid itu malam tanggal 28. Ya orang yang salam mokon tak tahu je Masjid Darussalam, malam tu nya tahu. Ya, mak tahu je. Lalu lah di sini para nak kakinya berlumpur naknya sempat babasuh. Atau yang akibatnya gini lapis kami hendak layak untuk dipakai lah. Begitu kira-kira. Jadi gambarannya di kami menjelang puasa sebagai pengurus dia berpikirlah dia ya. Tapi syukur dia lah malam itu. Tapi yang sangat menyedihkan Bapak Ibu, kami sujud sajadah pagi itu, Amo Imam ndak jago yang lalu di sini tuh. Tapaso Bapak Ibu jemaah Amo bersilang-silang. Di siko 3 lalu. Tapaso berdua di siko. Tadi jagoan tak jago. Begitu sanangnya lalu di masjid. Ya kan sanang Bapak. Itu kondisinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang sudah tetap di Baitur Rahim mari kita pertahankan. Ya, kita pertahankan setiap pagi kata Ustaz Abdul Rahman tadi, setiap pagi kita membaca Al-Quran dan itu memang sudah menjadi sunnah dari Allah dan Nabi untuk kembali kepada Al-Quran. Jadi barangkali Bapak Ibu bagi yang akan memberi bantuan kalau ingin, karena dalam surat Ar-Rum tadi Allah menyuruh kita ya, menyuruh kita Bapak Ibu untuk fanzur, lihat-lihatlah akibat daripada kerusakan tadi. Tapi jangan pai selfie saja. Ekonya gaduh waktu bantu dia lah. Karena orang sensitif ini. Ya. Seperti terjadi di Aceh. Satpol PP membawa bantuan dengan truk, tapi truk kok silangsir ya. Kemudian yang memoto-moto orang banyak kan. Tapi rabo, yang bakau tuh, yang kaja Satpol PP itu. Ya, sudahlah nak memberi bantuan. Ya, kemudian yang selfie, kemudian dibakarnya terus. Orang sensitif ini, orang sensitif. Jadi kalau payah ke Gunung Nago, ya agak-agak bawa mengecek, agak-agak caro foto. Ya, kita terapkan yang ada di Makkah. Di Makkah ini Bapak Ibu tidak boleh lagi berfoto di dalam Masjidil Haram. Sudah keluar undang-undangnya, bisa didenda. Jadi orang trapel, orang pribadi tidak boleh lagi berselfie di Ka'bah. Itu undang-undang sudah berlaku nanti 1 Januari. Ya. Bapak Ibu, itu kalau nanti terjadi, ini kan digambar-gambarkan akan ada musim gelap 3 hari, akan ada gempa besar. Maka siap-siapkan. Kalau besok terjadi lagi bencana, kalau mau menyumbang makanan, pertama terbaiknya adalah kurma. Itu langsung bisa dimakan, simpannya bisa lama, bahkan sampai bisa 100 tahun tidak rusak. Ya, kurma. Yang kedua, sama nanti diminta dek gemoy dari Aceh. Begitulah roti, kan begitu kan? Roti kaleng. Jadi kalau awak membantu, bisa awak lemparkan. Iko dibawa bare ikan asin, rumah ada do bariu lah hilang. Ya, akan tak logika kita membantu. Ya, jadi bawa jo barenan 10 karton itu. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Tak bisa nya memasak. Rumah tak do. Kompor gas lah mati, langit. Ya, jadi mari kita cerdas membantu. Kompor kita siapkan yang bisa langsung dimakan, bisa disimpan. Kaleng roti itu kawak lempar benar, ini masih aman Bapak. Ya, atau contoh-contoh, atau di Aceh gini cari lah, bantuan yang timbul pakaian produksi kan. Itu laki-laki Aceh gini, lah pakai jilbab, lah pakai daster, karena pakaian yang timbul itu, ya.
Bukan mereka melawak-lawak, indah itu pakaian yang ibu. Nah, biarlah kami pakai yang sah, lapih kedingin kami kan begitu kan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita cerdas untuk beramal. Itu barangkali kajian kita pagi ini lapih lah kata-kata lo nak dikambang nampak. Ya, ya Pak Lurah. Nah, demikian kajian kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berbuat kerusakan. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Buya yang sudah memberikan ilmu dan dapat kita bersama. Pagi ini dari menangan ilmu yang diberikan Buya tadi, yuk pikir-pikir, pikir-pikir sampai kerusakan. Kau iyo mana kau dapat pasek gue mah bisa langsung dulu katanya. Baik Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, di pas subuh itu pada subuh ini berjumlah 283.000. 283.000. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ingin kami sampaikan selanjutnya, insyaallah di Masjid Baitur Rahim dari rapat-rapat koordinasi pengurus dan seksinya sudah kita laksanakan. Insyaallah kegiatan itu akan kita mulai. Insyaallah yang pertama Jumat besok, Jumat malam, setiap Jumat malam setelah salat maghrib kita akan tambah pengajian kita, yaitu tahsin bacaan sholat. Tahsin bacaan sholat insyaallah akan kita mulai Jumat malam depan. Insyaallah akan kita mulai. Kemudian rencana kita untuk meningkatkan perekonomian Masjid Baitur Rahim, kita akan jalankan insyaallah itu koperasi atau waserda online Masjid Baitur Rahim. Nah, pertama insyaallah akan kita mulai doa galon. Jadi Bapak dan Ibu, karena kondisi ini tidak mungkin rasanya balon, karena kita memang air sedang sulit, rasa kurang pas, kita selesaikan dulu kesulitan air nih. Setelah kesulitan air ini selesai, maka kita lanjut nanti, yaitu Masjid Baitur Rahim akan menyediakan air galon kerjasama dengan UMKM yang ada di Komplek Pilak 4 dan Padang. Insyaallah akan berlanjut nanti ke beras, telur dan lain sebagainya. Jadi bisa, terutama tujuannya adalah bisa meningkatkan perekonomian Masjid Baitur Rahim untuk menambah keuangan kita di masjid. Bisa kita dengan adanya uang, maka kita akan banyak bisa melaksanakan kegiatan. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian jemaah kita yang ada di lingkungan kita. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain, sementara yang baru akan kita mulai itu baru. Nah, kemudian insyaallah kita lanjutkan nanti dengan MDW dan TPQ. Nah, insyaallah itu akan kita mulai nanti di awal Januari. Insyaallah nanti malam dan malam besok kita juga akan melaksanakan tahsin belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin ikut, ibu-ibu yang ingin ikut, silakan hadir nanti malam dan malam besok sudah sholat maghrib. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.